Green Area Energy telah melakukan aksi penjualan saham Brent sebanyak 481,22 juta saham di 2 Oktober 2025. Kita beralih ke informasi emiten pemirsa, di mana perusahaan milik Prayogo Pangestu Green Era Energy PT Ltd kembali menjual 481,22 juta saham PT Barito Renewables Energy Tbk atau Brent. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan free float serta likuiditas saham Brent yang beredar di lantai bursa. Dikutip dari Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia, Direktur dan Sekretaris Perusahaan PT Barito Renewables Energy Tbk atau Brent, Agus Sandi Widianto, menyampaikan Green Area Energy telah melakukan aksi penjualan saham Brent sebanyak 481,22 juta saham di 2 Oktober 2025. Transaksi dilakukan dengan harga rata-rata Rp8.650 per saham dengan akumulasi nilai mencapai Rp4,16 triliun. Setelah transaksi saham tersebut, jumlah kepemilikan Green Energy Pte Ltd berkurang menjadi 30.761.383.100 saham atau setara dengan hak suara 22,99% dibandingkan dengan kepemilikan sebelum transaksi sebanyak 31.242.603.100 saham atau setara dengan 23,35%. Diketahui Green Era Energy saat ini bukan pengendali dari Brent, namun perusahaan terafiliasi dengan pemegang saham pengendali yaitu PT Barito Pacific Tbk atau BRPT yang dimiliki oleh Prayogo Pangestu 64,66%. Sebelum transaksi tersebut, Green Era Energy sudah melaksanakan divestasi melalui 14 transaksi penjualan senilai total Rp2,85 triliun di sepanjang Agustus hingga 1 Oktober 2025. Berdasarkan data Biro Administrasi Efek Datindo Entricom, kepemilikan saham Brent oleh investor publik dengan kepemilikan kurang dari 5% mengalami peningkatan menjadi 17.798.420.534 saham atau 13,3% per September 2025. Meski demikian, jumlah pemegang saham justru berkurang dari 51.959 pihak pada Juli 2025 menjadi 40.485 pihak hingga September 2025. Berbagai sumber, IDEX Channel. Ya, secara teknikal usai naik signifikan di perdagangan Senin kemarin dan di sesi pertama pada pagi tadi, saham Brent penguatannya lebih ke arah terbatas dan bahkan lebih cenderung tertekan dan sudah bergerak di zona merah di beberapa menit jelang penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, pemirsa, kita akan coba lihat pergerakan saham Brent di sepanjang perdagangan hari ini. Dibuka di zona hijau pada pagi tadi di 10.150, 30 menit pasca pembukaan tertekan ke 9.900 di zona merah. Kemudian berbalik arah menguat ke 10.125, bahkan secara intraday hari ini di 10.21 menyentuh di 10.350. Pada pukul 11 dan 12 masih bergerak di zona hijau tapi penguatan lebih ke arah terbatas. Dan di pembukaan sesi kedua kembali bergerak di level 10.000, namun saat ini melemah di 0,25% di level 9.950 rupiah per sahamnya. Grafis selanjutnya kita akan coba lihat pergerakan saham Brent dalam 6 bulan terakhir. Penguatan signifikan sudah terjadi dalam 6 bulan, penguatannya sudah di 63,79%. Di Mei masih diperdagangkan di 6.100-an, Juni menguat ke 6.200-an. Di awal Juli tertekan ke bawah level 6.000-an, Agustus, September, Oktober ini mengalami penguatan signifikan hingga ke 10.350. Pembukaan sesi kedua di 10.000, saat ini posisinya kembali ke 9.000-an dengan mengalami tekanan pemirsa. Sementara dengan penguatan yang signifikan terjadi, Brent belum mampu untuk mendekati level 11.900-an, merupakan level intraday tertinggi dalam beberapa waktu terakhir. Dari sisi valuasi pemirsa, dengan beberapa indikator yang ada, di mana valuasinya sudah cukup mahal, di mana untuk posisi price to earning ratio-nya sudah di 600-an, 626,95 kali, PSR-nya di 136, PBV-nya ini sudah jauh di atas 1 kali, di 142,56 kali, dan PCFR-nya di 363,56 kali. Ya, kombinasi secara fundamental, teknikal, dan juga dari sisi
evaluasi dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Ketopik pilihan pemirsa di mana pasar saham Indonesia mencatatkan arus masuk dana asing atau capital inflow dengan deras di Senin awal pekan, di mana deretan saham Taipan Prayogo Pangestu banyak diborong oleh asing. Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia, pasar saham Indonesia mencatatkan nilai beli bersih atau net buy asing sebesar 2,02 triliun rupiah di perdagangan Senin awal pekan. Capaian ini menjadi catatan tersendiri di tengah pasar saham Indonesia masih mencatatkan nilai jual bersih atau net sale asing sebesar 54,68 triliun rupiah secara year to date. Di tengah masifnya asing kembali masuk ke pasar domestik di awal pekan, deretan saham besutan Taipan Prayogo Pangestu banyak diborong asing. Sederet saham Prayogo Pangestu duduk di posisi teratas saham dengan catatan net buy investor asing tinggi. Salah satunya saham Cuan mencatatkan net buy asing sebesar 193,39 miliar rupiah, ditutup melesat 11,25% di level 1.780 rupiah per saham. Saham CDIA mencatatkan net buy asing sebesar 150,93 miliar rupiah, ditutup melesat 15,61% di level 2.000 rupiah per saham. Selain itu, saham BRPT mencatatkan net buy asing sebesar 62,38 miliar rupiah, ditutup menguat 3,9% di level 4.000 rupiah per saham. Dan saham Brand mencatatkan net buy di 61,12 miliar rupiah, ditutup menguat 4,45% di level 9.975 rupiah per saham. Sementara itu, T. Herditya Wicaksana, Head of Retail Research MNC Sekuritas mengatakan, masuknya dana asing ke emiten konglomerasi khususnya saham grup Barito terjadi karena ada pergeseran investasi dari investor asing. Kombinasi antara rotasi sektor dan imbal hasil diperkirakan jadi faktor utama investor asing masuk ke emiten konglomerasi. Dari sisi teknikal, MNC Sekuritas mencermati adanya momentum pergerakan emiten konglomerasi, di mana dari sisi harga masih menunjukkan tren bullish daripada emiten perbankan. Berbagai sumber IDX Channel. Beralih ke informasi indikator perdagangan lainnya pemirsa, di mana nilai tukar rupiah cenderung menguat meskipun indeks dolar Amerika Serikat juga menguat dibayangi sentimen shutdown pemerintah Amerika Serikat. Dikutip dari data RTI hingga perdagangan Selasa siang tadi, rupiah menguat di 0,31% di level 16.545 per dolar Amerika, di mana secara intraday rupiah sempat menguat ke level 16.524 per dolar Amerika. Sebelumnya mata uang rupiah dibuka melemah tipis di 0,06% di 16.560 per dolar Amerika Serikat di perdagangan Selasa pagi tadi. Rupiah tetap menguat meskipun indeks dolar Amerika di Selasa pagi masih menguat di 0,10% di 98,20. Di perdagangan Senin, indeks dolar Amerika juga ditutup menguat di 0,39% di level 98,108 ke level tertinggi dalam sepekan terakhir pemirsa. Keperkasaan dolar Amerika berlanjut meski ada sentimen negatif penutupan sementara pemerintahan Amerika Serikat yang sudah memasuki hari ke-7. Kita akan update seperti apa pergerakan nilai tukar rupiah dengan pergerakan beberapa mata uang utama lainnya. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa. Pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat di 16.550 rupiah. Update sebelum penutupan, ketika pasca penutupan berdasarkan data RTI di 16.545 menguat di 0,31%. Kita beralih ke pergerakan rupiah terhadap euro di 19.357 rupiah, pound sterling di 22.245 rupiah, kemudian terhadap yen Jepang di 109,86 rupiah.